Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan eh, studi kasus kami yaitu drive-thru Burger King. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Syakira Kusul Amalia dengan NPM 240810100331. Perkenalkan, nama saya Nadifa Septia Lydia dengan NPM 240810100343. Apa itu drive-thru? Pelanggan memesan makanan tanpa keluar dari mobil. Prosesnya dengan pelanggan mengantri untuk melakukan pemesanan dan mengambil pesanan. Next. Binary Search Tree. Binary Search Tree atau BST adalah struktur data berbentuk pohon di mana setiap node memiliki maksimal 2 anak, dan setiap data disimpan dengan aturan nilai di kiri suatu node selalu lebih kecil dari nilai node tersebut, sedangkan nilai di kanan suatu node selalu lebih besar dari nilai node tersebut. Next. Nah, untuk selanjutnya ada AVL3. Nah, AVL3 adalah pohon biner pencarian atau BST yang dapat menyeimbangkan diri otomatis. Nah, jika tinggi kiri dan kanan berbeda, lebih dari satu, AVL melakukan rotasi agar kembali seimbang. Karena selalu seimbang, AVL memberikan search, insert, dan delete yang lebih cepat dan stabil. Nah, untuk selanjutnya pada header-nya kita ada pakai C++, dengan ada fungsi input-output, yang IOStream, FStream, manipulasi data dan struktur, yaitu ada string, vektor, loop algoritma, dan tambahan lainnya seperti fungsional dan climate. Nah, di sini adalah node dari AVL dan BST. Nah, tree node ini menyimpan informasi pesan, lalu pointer ke anak kiri dan kanan, lalu tinggi node khusus AVL, dan konstruktor untuk mengisi data saat membuat node baru. Nah, di sini kita akan ke metode AVL3. Nah, di sini yang pertama ada deklarasi dari AVL. Nah, bagian ini memastikan AVL3 tetap seimbang antara tinggi dan menghitung tinggi node, lalu balance faktor untuk menentukan selisih tinggi kiri dan kanan, dan high clock rotate digunakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dengan melakukan rotasi serta memperbarui tinggi node. Dan selanjutnya ada fungsi left rotate, melakukan rotasi ke kiri untuk memperbaiki ketidakseimbangan ketika subtrik kanan lebih tinggi. Energi ini menjadi root baru, X dipindahkan sebagai anak kiri Y, dan subtrik Y2 ini ditempatkan sebagai anak-anak X setelah rotasi tinggi bagaimana diperbarui. Selanjutnya ada fungsi insert, yaitu menambahkan node baru sesuai aturan di BST, lalu memperbarui tinggi node dan menghitung balance faktor untuk melihat apakah pohon menjadi tidak seimbang. Nah, jika miring, rotasi yang sesuai dilakukan agar AVL tetap seimbang. Nah, selanjutnya ada main value node, yaitu mencari ID terkecil dengan bergerak ke node paling kiri pada delete node. Nah, ID dicari seperti BST. Nah, jika node ditemukan dan hanya punya satu atau tidak punya anak, node langsung dihapus dan diganti dengan anak yang tersisa atau null pointer. Nah, jika node punya dua anak, datanya diganti dengan node terdekat yang lebih besar. Lalu node pengganti itu dihapus dari posisi lamanya sehingga struktur tree tetap benar. Nah, untuk kode ini itu memastikan AVL tetap seimbang setelah proses penghapusan. Tingginya diperbarui terlebih dahulu, kemudian balance faktor dihitung. Jika ditemukan ketidakseimbangan, rotasi yang sesuai baik rotasi tunggal maupun ganda dilakukan berdasarkan arah kemiringan subtrik. Nah, setelah rotasi selesai, yang sudah diperbaiki akan dikembalikan. Lalu fungsi search, yaitu mencari node berdasarkan ID dengan aturan BST. Nah, jika ID cocok dikembalikan, jika lebih kecil menuju kiri, jika lebih besar menuju kanan. Nah, fungsi order itu menampilkan seluruh order ID secara berurutan dengan fungsi sub kiri. Saat ini lalu sub kanan. Nah, untuk insert AVL, kode ini digunakan untuk menambahkan pesanan baru ke AVL. Seperti kita akan menyebut nama, pesanan, harga, dan jumlah. Nah, untuk delete AVL ini untuk penghapusan berdasarkan ID program. Lalu search AVL ini digunakan untuk mencari data pesanan pada AVL berdasarkan ID order. Lalu view AVL ini untuk menampilkan seluruh data yang disimpan dalam AVL. Oke, selanjutnya yaitu metode binary search tree atau BST. Nah, kode program yang pertama yaitu insert BST. Jika if node return new tree node, di situ cek apakah posisi node kosong. Node left sama dengan insert jika node lebih kecil masuk ke subtree kiri. Lalu node right insert jika node lebih besar masuk ke subtree kanan. Return node untuk mengembalikan node jika ID sama. Next.
Pilihan 2 untuk memanggil fungsi insert BST. Program meminta input, nama, pesanan, harga, dan selanjutnya. Memproses harga lalu membuat ID otomatis. Next. Lalu kode program selanjutnya yaitu search BST. Kode pertama, if node order ID, return node, cek apakah node kosong atau ID ditemukan. Yang kedua, search node left ID. Jika ID lebih kecil, program akan mencari ke kiri. Search node right ID. Jika ID lebih besar, maka kode akan mencari ke kanan. Next. Oke, pada pilihan 6 untuk memanggil fungsi search BST, program meminta input ID, lalu memanggil BST search untuk menelusuri node sesuai aturan BST. Next. Kode program selanjutnya yaitu delete BST. Delete BST nomor pertama, if node null return node cek digunakan untuk cek apakah node kosong. Untuk kode node left delete node di situ untuk mengarahkan pencarian ke kiri atau ke kanan. Jika ID ditemukan maka akan dilakukan proses delete. Untuk kode nomor 4, jika node tidak mempunyai anak, cukup menghapus node tersebut. Lalu else untuk kode kelima yaitu else if node left null, else if node right null. Jika memiliki satu anak, node diganti dengan anaknya lalu node selanjutnya dihapus. Yang keenam yaitu kode tree node temp sama dengan find min node right. Jika node punya dua anak, cari nilai terkecil di sub tree kanan. Setelah itu hapus nilai terkecilnya di sub tree kanan. Next. Program meminta ID untuk mengecek keberadaannya dengan BST search. Jika ID ditemukan, proses penghapusan dilakukan menggunakan BST delete node dan root BST diperbarui. Next. Kode program selanjutnya yaitu view BST dan AVL. Untuk node pertama, node 0 digunakan untuk mengecek apakah node kosong. Lalu kode kedua yaitu in order print node left menampilkan semua data di sisi kiri terlebih dahulu atau nilai yang lebih kecil. Lalu yang ketiga yaitu print raw node menampilkan isi node sesuai format tabel atau output. Yang keempat yaitu in order print node right menampilkan data dengan nilai lebih besar. Next. Pilihan ke-7 dan 8 untuk memanggil fungsi view secara BST dan AVL. Jika trip kosong, program menampilkan pesan informasi. Jika tidak, fungsi in order print dipanggil untuk mencetak data secara urut berdasarkan order ID. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu kode program visualisasi BST dan AVL. Bagian kode ini digunakan untuk menampilkan struktur tree dalam bentuk ASCII. Fungsi print load tilford memproses node tree, menghitung jarak antar node, dan mencetak hasil visualisasi. Menu 11 dan 12 memanggil fungsi ini untuk menampilkan visualisasi AVL tree dan BST. Oke, lanjut untuk Nadifa. Untuk selanjutnya, berikut adalah kode dari studi kasus kita, yaitu mengenai drive-thru Burger King. Langsung saja kita akan compile dan run. Nah, maka di sini yang pertama akan muncul selamat datang di sistem drive-thru Burger King. Lalu yang kedua ada nomor kelompok dan nama kita. Lalu di sini ada buat yang memuat database jika berhasil dimuat. Lalu yang opsi pertama ini ada untuk menambahkan pesanan AVL. Yang kedua ada menambahkan pesanan BST. Lalu yang menu ketiga ini menghapus pesanan berdasarkan ID pesanan, itu buat AVL. Lalu yang keempat menghapus pesanan itu buat BST. Lalu menu yang kelima itu untuk mencari pesanan AVL. Lalu menu keenam itu untuk mencari pesanan BST. Lalu pada menu ketujuh itu menampilkan AVL berdasarkan ID pesanan. Lalu nomor ke-8 yaitu menampilkan BST di tabel berdasarkan ID pesanan BST. Lalu yang menu ke-9 itu kita akan membuat dan menyimpan database.txt-nya. Lalu menu yang ke-10 itu kita akan memuat database.txt-nya. Lalu yang ke-11 itu kita akan memvisualisasikan AVL tree-nya. Lalu yang ke-12 kita akan memvisualisasikan binary search tree-nya. Nah, di sini kita akan memilih menu yaitu yang ke-9, yaitu buat dan simpan database.txt-nya. Nah, karena saya sudah menyimpan database.txt-nya seperti ini. Nah, di sini sudah saya buat ada 6 data AVL dan 6 data dari BST. Nah, lanjut kita akan pilih menu yang pertama, yaitu menambahkan pesan AVL. Nama kita
Misal pilih Aldi, lalu pesanannya beef burger, lalu contoh harganya itu kita di kisaran 25.000. Jumlahnya itu ada 2. Nah, maka muncul pesan data berhasil ditampilkan di FAL. Lalu kita akan menampilkan data AVL tersebut. Nah, di sini sudah muncul untuk ID order dari 1 sampai 6 ini sudah saya tambahkan kayak tadi yang di ini database.txt-nya. Lalu di sini akan muncul lagi ID order yang saya input tadi di nomor 13. Nah, setelah kita menampilkan data AVL tree-nya, kita akan pilih menu ke-9, yaitu untuk menyimpan database tersebut. Nah, di sini pesannya muncul database berhasil disimpan ke database burger.txt. Kita lihat apakah muncul. Nah, ini ID order AVL yang ke-13. Muncul di situ ID ordernya ada 13, lalu nama yang pesan itu Aldi, nama pesanannya itu beef burger, dan untuk harganya itu di 25 ribuan dan jumlah pesanannya itu 2. Lalu kita akan pilih menu yang ketiga yaitu menghapus pesanan berdasarkan ID order AVL. Kita hapus berdasarkan ID ordernya, kita akan menghapus ID order, seumpama kita akan hapus ID order 3. Nah, di sini muncul pesan data berhasil dihapus dari AVL. Lalu kita akan menampilkan data AVL-nya, apakah berhasil dihapus. Nah, di sini sudah terlihat ya, nomor ID order yang ketiga ini sudah menghilang, tinggal ID order 1, 2, 4, 5, 6, dan 13. Lalu kita akan save lagi buat lihat di database-nya apakah hilang. Nah, benar. ID order ketiga ini hilang, menyisakan ID order 1, 2, 4, 5, 6, dan 13. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencari pesanan. Kita pilih menu nomor 5. Nanti kita cari ID order pesanannya. Kita akan mencari ID order 5. Nah, di sini muncul ID pesanan 5, nama Jacob, pesanan yaitu mushroom beef burger, harga satuannya 25.000, jumlah pesanannya ada 1. Lalu kita akan yang ketujuh untuk menampilkan AVL di tabel berdasarkan ID pesanan. Nah, di sini terlihat seperti tadi ya, karena kita udah menghapus ID order yang ketiga tadi. Oke, di sini saya akan menjalankan program BST. Sebelum itu, kita lihat dulu di data txt di kondisi terbarunya. Oke, ini adalah kondisi terbaru sesudah AVL dijalankan. Kita beralih ke programnya. Oke, di sini saya akan melakukan program BST. Yang kedua, yang pertama yaitu insert BST. Kita memilih nomor 2. Oke, nama yang kita masukkan Geo. Nama pesanannya yaitu burger cheese. Oke, harganya di 20.000. Untuk jumlahnya 1. Oke, kita simpan terlebih dahulu dengan memilih nomor 9. Oke, kita lihat di database txt-nya apakah sudah masuk. Oke, ID 14 dengan nama Geo dan pesanan burger cheese dengan harga 20.000 dan jumlah 1 sudah berhasil ditambahkan di database txt-nya. Lalu kita ke program. Kita lihat dulu di programnya dengan memilih nomor 8. Apakah sudah muncul? Oke, ID pesanan 14 dengan nama Geo dan pesanan burger cheese dengan harga 20.000 jumlah satunya berhasil ditambahkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu menjalankan delete AVL. Delete BST, maaf. Dengan memilih nomor 4. Oke, ini di sini menghapus berdasarkan ID pesanan. Kita menghapus ID pesanan 9. Oke, di situ ada keterangan data berhasil dihapus dari BST. Ya, lalu disimpan lagi dengan memilih nomor 9. Oke, lalu kita lihat di database txt-nya. Maka, di situ bisa terlihat di baris BST dengan nomor pesanan 9 sudah berhasil dihapus. Lalu kita ke program. Kita lihat juga di program dengan memilih nomor menu 8. Oke, nomor pesanan 9 berhasil dihapus juga di program. Lalu selanjutnya yaitu
akan menjalankan search BSD dengan memilih menu 6. Oke, mencari search BSD di sini yaitu berdasarkan ID pesanan, kita mencari ID pesanan 7. Oke, pesanan ID 7 dengan nama Rami dan pesanan Fantaflot dengan harga 15.000 dan jumlah 1 berhasil ditampilkan di program. Lalu selanjutnya yaitu view BSD dengan memilih nomor 8. Oke, di sini data terakhir dari proses yang tadi kita jalankan. Terdapat ID nomor 7, 8, 10, 11, 12, dan 14. Oke, untuk selanjutnya kita akan menampilkan visualisasi dari AVL Tree dengan memilih nomor menu 11. Oke, visualisasi AVL-nya dapat dilihat dengan node paling atas sendiri yaitu ID pesanan 5. Selanjutnya yaitu kita akan melihat visualisasi dari binary search tree atau BST dengan memilih nomor menu 12. Oke, node paling atas sendiri yaitu ID pesanan nomor 7. Oke, selanjutnya kita akan pembuktian kalau database ini bersifat dinamik dengan kita melakukan banyak proses. Kita lakukan banyak proses terlebih dahulu di AVL. Yang pertama yaitu menambahkan AVL dengan memilih nomor menu 1. Kita masukkan nama Dinda, pesanannya float Fanta, harga di 15.000 dengan jumlah 1. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Oke, lalu menambahkan pesanan lagi di AVL. Oke, dengan nama Siti, pesanan burger beef, harga di 25.000 dengan jumlah 2. Oke, lalu kita simpan terlebih dahulu. Oke, lalu kita menambahkan pesanan di BST. Nama. Lalu kita masukkan pesanannya yaitu kentang goreng. Di harga 15.000 dengan jumlah 1. Jumlahnya 1. Oke, lalu kita simpan terlebih dahulu. Oke, lalu kita pilih BSD lagi. Lalu memasukkan nama, memasukkan pesanan, burger chicken, lalu harganya di 20.000, jumlahnya di 2. Oke, kita simpan. Lalu kita melakukan penghapusan ID pesanan. Ya, kita lihat dulu di database txt-nya. Di sini sudah ditambah dengan AVL dengan ID 15 dan juga AVL dengan ID 16. Lalu di BST juga dengan ID 17 dan 18 sudah ditambahkan. Oke, untuk proses selanjutnya yaitu kita akan menghapus pesanan yang di AVL. Coba kita hapus di ID nomor 1. Oke, lalu kita simpan terlebih dahulu. Lalu kita simpan terlebih dahulu agar tersimpan di database txt-nya. Lalu kita menghapus pesanan ID BST. Oke, kita hapus ID pesanan nomor 7. Oke, data berhasil dihapus, lalu kita simpan. Oke, di sini selanjutnya kita lihat dulu di program, yaitu menampilkan AVL. Kita lihat terlebih dahulu nomor 7, menu nomor 7. Oke, ini data yang harus keluar saat nanti program dikeluarkan. Lalu kita lihat data BST-nya. Oke, ini data yang harus keluar, data yang harus muncul kondisi seperti ini saat kita keluar dari program. Nah, itu yang akan menentukan program ini dinamis atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan menyimpan terlebih dahulu agar semua tersimpan. Kita memilih nomor 9. Oke, lalu kita keluar dari program.
yaitu memilih nomor 0. Oke, program berhasil keluar. Lalu kita X. Lalu kita masuk ke devc terlebih dahulu. Oke, kita run lagi. Kita lihat di program terlebih dahulu. Kita lihat di nomor 7, yaitu menampilkan data AVL. Oke, data AVL berhasil disimpan di yang terbaru, yang baru tadi dijalankan. Lalu kita melihat data BST. Oke, berhasil dimunculkan di kondisi terbaru. Lalu kita lihat di database txt-nya. Oke. Oke, berhasil dihapus berhasil dimunculkan di kondisi terbaru di database.txt-nya. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.